lagi dengan Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 9. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Ketika semua sinar cahaya yang memancar dari mulut para kecanduan Dewa Taisu yang hadir, terlihat dengan mata telanjang dan terus melemah. Jelas, mereka telah mencapai batas dewa yang terlalu palsu ini. Oleh karena itu, penindasan dari istana Dewa Berburu benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Tanpa penindasan dari tembakan cahaya ketergantungan Dewa Taisu, ratusan ribu pasukan istana Dewa Berburu dibebaskan lagi. Di bawah perintah para leluhur, mereka yang memiliki kekuatan kuat dan menyapu ke arah kerumunan Taisu. Perang ini juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Setidaknya untuk istana Berburu. Alih-alih dihancurkan secara langsung oleh energi yang kuat itu, bahkan jika Anda kalah dari Taisu, jika satu orang kalah, maka 100 orang akan berjuang. Jika 100 orang kalah, maka 1000 orang mengamuk. Selama Anda bisa membunuh satu, itu bukan pengorbanan yang tidak berarti saat ini. Di belakang kerumunan besar istana Dewa Berburu bergabung dalam pertempuran. Meskipun istana Dewa Berburu dan Taisu berperang saat ini, akan tetapi istana Dewa Berburu memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Meskipun Taisu memiliki terlalu sedikit orang, ia memiliki baju besi dewa palsu. Dan jika mereka dapat menggunakan kekuatan keabadian, mereka dapat mengalahkan lebih dari satu musuh, bahkan mungkin 1000 musuh. Tapi untungnya, kelemahan armor dewa palsu juga sangat jelas, yaitu setelah kekuatan abadi yang disimpan dalam kristal merah abis, itu perlu diisi ulang kembali. Jika persediaan tidak dapat mengimbanginya, maka inilah saatnya orang Taisu dalam keadaan lemah. Pertempuran antara Xiaoyan dan Xing Hui baru saja menarik perhatian semua orang. Mereka melihat bagaimana Xiaoyan mengalahkan Xing Hui. Jadi mereka mengerti bahwa hal terpenting dalam mengalahkan Taisu bukanlah menjadi tangguh, tetapi harus bertahan sebanyak mungkin. Setelah mereka mengkonsumsi keabadian yang berlebihan, saat itulah kesempatan untuk menyerang balik. Setelah taktik diklarifikasi, pertempuran telah memiliki arah. Anda dapat melihat bahwa orang-orang di istana perburuan yang bergabung di medan perang sangat tertib. Saat menghadapi musuh pada saat yang sama, mereka semua berusaha bertahan sebanyak mungkin, atau bersama-sama memulai pengadilan diri. Meskipun baju besi dewa palsu itu kuat, ketika pasukan ratusan ribu dihancurkan, taktik lautan manusia menjadi sangat sombong, sehingga ribuan orang dari Taisu dengan cepat dikonsumsi sampai mati. Sebuah jeritan mulai keluar saat ini. Tentu saja, istana Dewa Berburu juga membayar harga yang mahal. Pasti akan ada korban dalam perang. Dan tidak ada seorang pun di kedua sisi yang bisa mundur saat ini. Jumlah korban di istana Dewa Berburu terus meningkat. Meskipun Su Hao mencoba yang terbaik untuk menggunakan formasi awan pengubah langit untuk berpartisipasi dalam perang ini, korban masih tak terelakkan. Situasi saat ini di pihak Taisu masih belum optimis. Banyak orang dari istana Berburu berpencar sepenuhnya. Sebagian besar orang berada di sekitar Jiuying dan binatang iblis, Suikun, dan naga skala darah.
Tentu saja, selain ratusan ribu orang dari Istana Dewa Berburu, ada juga ratusan tim binatang buas yang sangat kuat, yang juga terus-menerus bergegas ke arah medan perang. Adapun Xiaoyan saat ini, dia melambaikan 8 penguasa berat misterius yang mendalam, dan sayap bela diri mengembun di belakangnya, yang membuatnya terbang melintasi medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan telah memusnahkan beberapa orang Taisu dengan ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Berburu dan ratusan binatang buas yang bergabung di medan perang. Ribuan orang Taisu dengan cepat tidak tahan lagi. Ketika melihat situasi ini, wajah Suyou sangat suram saat ini. Jelas, tidak mungkin untuk menghindari pertempuran dan menunda waktu saat ini. Jika mereka hanya bertahan, ribuan orang Taisu yang menyerang akan mati dalam pertempuran. Dan ini bukanlah yang ingin dilihat Suyou, karena jumlah orang Taisu yang datang ke dunia nyata Xuanyin tidak banyak. Begitu dia kehilangan beberapa ribu, itu akan menjadi hasil yang sangat tragis dan tidak dapat diterima bagi Taisu. Jadi, melihat situasi ini, Suyou hanya bisa mengangkat tangan dan melambaikannya, dan cahaya dingin melintas di tangannya. Dan pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin muncul di tangannya. Orang-orang Taisu akan mematuhi perintah Suyou dan tidak berusaha memperhitungkan konsekuensinya untuk membunuh. Begitu suara Suyou jatuh, lebih banyak pembangkit tenaga Taisu yang tinggal di belakangnya mendengar perintah Suyou, dan tidak ada keraguan untuk sesaat. Bahkan ribuan angka dicurahkan di antara mereka. Suyou tampaknya tidak berencana untuk berhenti dan menonton pertempuran saat ini, karena di matanya itu sudah menunda waktu yang terlalu banyak. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa pecah perangnya ini hanya masalah waktu. Dan Taisu juga harus menghadapi pertempuran ini. Kedua belah pihak memulai perang yang sangat tragis dalam kekosongan ini. Dan Istana Dewa Berburu memiliki keuntungan dalam jumlah orang. Tentu saja, Xiaoyan dan Jiu Ying berpartisipasi di dalamnya. Mereka mampu menghadapi beberapa orang kuat dari orang Taisu. Sebagian besar orang yang terlalu ilusi mengenakan baju besi dewa palsu generasi pertama. Dan orang-orang ini hanya memiliki satu kristal merah di dada mereka. Jadi, selama mereka terjebak dalam jalan buntu, atau mereka sudah mencoba yang terbaik untuk menahan konsumsinya, ratusan orang dapat membunuh seorang Taisu. Tentu saja, ini hanya taktik yang diatur oleh Su Hao saat ini. Dan sebelum pecahnya perang, itu semua hanyalah sebuah omong kosong. Karena pada saat berikutnya, kecanduan Dewa Taisu berkepala 6, di bagian belakang 10.000 orang Taisu mulai bergegas, dan mulutnya yang besar terbuka. Dan pita terbang keluar dari mulutnya, yang kemudian menyapu dalam medan perang. Dan akhirnya jatuh dengan akurat ke dalam kristal merah setiap prajurit Taisu, yang kekuatan keabadiannya akan segera habis. Melihat adegan ini, pupil Su Hao langsung menyusut saat ini. Itu benar-benar dapat diisi ulang. Para prajurit Taisu yang kekuatan tempurnya telah menurun. Ketika pita itu jatuh ke dalam kristal merah di dada mereka, sekali lagi memperoleh kekuatan abadi yang melimpah, yang menyebabkan perubahan besar dalam situasi pertempuran dengan segera.
Setidaknya saat ini, jika Anda ingin membunuh seorang Taisu, maka konsumsinya tidak akan banyak berpengaruh saat ini. Jika prajurit Taisu tidak dapat dibunuh, maka lebih banyak prajurit dari istana perburuan yang akan terbunuh. Karena di medan perang hanya ada satu kata, Anda hidup atau saya mati. Jika kebuntuan ini berlanjut, bahkan jika ada ratusan ribu pasukan dari istana Dewa Berburu, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh pasukan konstan dari kecanduan Dewa Taisu berkepala 6. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan persediaan mereka. Kalau tidak, kita tidak bisa menang. Suara Su Hao terdengar, dan tiruannya tidak jauh dari Xiaoyan saat ini, yang kemudian matanya menatap Xiaoyan. Dia bisa melihat bahwa ada sebuah permohonan di matanya yang berarti. Meskipun dia dan Xiaoyan memiliki hubungan yang menentukan, pada saat ini Su Hao tidak memikirkan nasibnya. Dia hanya ingin melindungi setiap makhluk hidup di istana Dewa Berburu sebanyak mungkin. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan kecanduan Dewa Taisu, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Karena melihat operasi aneh Xiaoyan sebelumnya, dia menjarah beberapa kecanduan Dewa Taisu. Jadi, dia menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Su Hao bersedia bertarung dengannya saat ini. Meskipun sebagian besar karena ketidakberdayaan, tetapi pada akhirnya musuh telah menjadi teman. Pada saat ini, membantu istana Dewa Berburu juga membantu dirinya sendiri. Yang harus dia hadapi adalah kekuatan Taisu yang kuat. Jika bukan karena leluhur dan istana Dewa Berburu, saya khawatir itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Xiaoyan melihat kecanduan Dewa Taisu dengan mulut besar di ujung, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya ke belakang, berniat untuk terus menggunakan kekuatan Lingsu, sehingga ketergantungan Dewa Taisu ini akan menjadi miliknya. Selama tidak ada pasukan, hanya masalah waktu dan biaya untuk menghilangkan puluhan ribu orang Taisu. Di bawah kerjasama Xiaoyan dan istana Dewa Berburu, itu masih memiliki kemungkinan. Tetapi masalahnya saat ini adalah, jika 6 kepala terlalu abadi dari kecanduan Dewa Taisu, dan kekuatan keabadian dapat terus-menerus diberikan, maka situasinya adalah sebaliknya.